Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Inilah rahasia mengatasi rasa berat dalam mengamalkan kebaikan. Sobat, diskusi kita kali ini diawali dengan pertanyaan sebagai berikut. Mengapa kebaikan begitu terasa berat untuk kita amalkan? Diskusi kita mulai dari sini. Sobat, sering kita dapati pada diri kita sendiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari muncul perasaan berat untuk beramal kebaikan. Padahal kita sangat mengetahui bahwa amal kebaikan sangat kita butuhkan. Sobat, perlu kita ketahui bahwa hal tersebut di atas terjadi bukan tanpa sebab. Dengan kata lain, perbuatan itu bukan terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh suatu hal. Di antara sebab bahwa kita berat mengamalkan kebaikan kepada orang lain, adalah kita terlalu memperturutkan bisikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dibisikkan oleh iblis kepada kita. Sobat, bila kita menengok dari sejarah hitam iblis, tatkala ketika ia diusir dari surga dalam keadaan hina, iblis berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya adalah sebagai berikut. Karena engkau wahai Allah, telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, yaitu anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau wahai Allah, tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Surah Al-A'raf, 16-17. Sobat, dari ayat ini, dapat kita ketahui bahwa iblis dan bala tentaranya akan senantiasa berusaha dengan segenap tenaga untuk selalu menghalangi manusia agar menjauh dari jalan Allah. Termasuk dalam hal ini adalah mengamalkan kebaikan. Bahkan iblis akan senantiasa selalu berusaha untuk menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan yang dibungkus dengan keindahan yang menyilaukan manusia. Sobat, oleh karena usaha keras iblis inilah, sangat banyak dari manusia, termasuk kita, merasakan susah dan berat untuk mengamalkan kebaikan kepada sesama. Sobat, di antara sebab yang lain adalah karena iblis menjadikan kemaksiatan menjadi sesuatu yang dipandang remeh dan kecil bahkan sepele oleh seseorang. Dengan begini, hati seseorang dibutakan oleh setan dan iblis dari bisa melihat besar dan hebatnya kerusakan dari kemaksiatan itu. Sobat, iblis juga senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dalam kekufuran dengan menyerang kelemahan manusia melalui bisikan tipu daya yang menyenangkan manusia. Tipu daya semisal dengan memberikan kesenangan yang memabukkan, sehingga manusia lupa akan adanya akhirat. Sobat, dari hal-hal tersebut di atas, kita memahami bahwa iblis dan setan memakai dua cara untuk menghalangi manusia dari mengamalkan perbuatan baik. Pertama, iblis berusaha menghalangi manusia dalam mengamalkan kebaikan dan perbuatan yang bermanfaat. Kedua, iblis selalu menyodorkan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup satu-satunya. Dari dua hal ini, iblis memiliki tujuan agar manusia tidak bisa melihat dengan jelas manfaat dari perbuatan baik, dan menghalangi manusia melihat kerusakan dari perbuatan kekufuran. Sobat, lantas bagaimanakah cara atau langkah supaya beramal kebaikan itu bisa terasa ringan untuk dikerjakan? Sobat, dari sini jawabannya bisa bermacam-macam. Dan satu di antara jawaban itu adalah beramal baiklah ke sesama dengan dimulai dari hal yang paling kecil. Sobat, kenapa demikian? Sobat, kita sering mendengar ungkapan, sedikit demi sedikit, nanti juga akan menjadi bukit. Dengan kata lain bahwa sesuatu yang besar terbentuk dari hal kecil. Hal kecil, bahkan terlihat sepele sekalipun. Sobat,
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memulainya dari sebuah proses. Proses yang kita lakukan secara terus-menerus, sehingga akan menghasilkan hal besar. Sobat, hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Sobat, tanpa kita sadari, seringkali kita anggap remeh sesuatu yang kecil. Padahal hal kecil ini sungguh sangat bernilai besar. Sebagai perumpamaan di sini kita mengambil contoh segelas air putih. Sobat, segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah, akan tetapi, apabila air putih tersebut akan sangat berarti dan bernilai apabila diberikan kepada orang yang kehausan di tengah terik matahari. Sobat, semisal, membuang duri dari tengah jalan. Hal ini sekilas juga terlihat sepele, namun pernahkah kita berpikir secara jernih bahwa apabila jika duri itu tidak kita singkirkan dari tengah jalan, maka yang terjadi adalah akan ada orang yang terluka, dikarenakan tersangkut atau menginjak duri tersebut. Sobat, dari contoh perbuatan baik yang kita anggap kecil dan remeh ini saja, apabila kita lakukan secara terus-menerus dan istiqomah, maka ia akan menjadi tumpukan amal kebaikan yang besar, dan akan membuat kita merasa ringan dalam melakukan atau beramal baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat, begitupun sebaliknya, semisal kita menggunjing orang lain. Mungkin hal seperti ini bagi kebanyakan orang merupakan hal yang sepele. Dan ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka yang terjadi adalah dampak negatif dari hal ini akan menumpuk dan menyebar semakin meluas. Dan tanpa kita sadari kita telah berbuat dosa dikarenakan gunjingan kita tadi. Gunjingan kita tadi telah menyakiti seseorang, dan semakin lama, maka semakin membuat kita terbiasa melakukan hal negatif ini. Sedangkan di sisi yang lain hal ini akan menjauhkan kita dari kepekaan. Kepekaan dalam rasa kepedulian kita terhadap sesama. Sobat, ketahuilah bahwa tidak ada dosa besar yang kita lakukan, melainkan dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan secara terus-menerus. Dan yang demikian itu, dikatakan dalam ajaran Islam. Sobat, dalam Al-Quran disebutkan, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah yang sangat kecil pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka niscaya dia tetap akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah, 7-8. Sobat, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah sama sekali kamu menganggap enteng kebaikan seberapapun jua, walaupun dalam bentuk bertemunya kamu dengan saudaramu, dengan wajah yang manis." Sobat, dari diskusi singkat kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa amal kebaikan akan terasa sangat berat kita amalkan dikarenakan adanya campur tangan iblis yang selalu menggoda manusia untuk disesatkan menjadi perbuatan buruk yang akan membawa manusia dalam kehancuran dan dosa. Sobat, dari sini kita mengetahui bahwa iblis akan selalu membisikkan kepada kita agar kita selalu berat untuk mengamalkan kebaikan dari hal-hal kecil. Sobat, jika kita sudah tidak mau mengamalkan kebaikan dari hal kecil ini, maka sudah pasti bisa kita pastikan bahwa kita tidak akan mampu melakukan amal perbuatan yang besar. Sobat, jika suatu perbuatan baik tampak dari kualitas yang tidak banyak, namun sudah kita lakukan semaksimal kemampuan dan totalitas ketaatan kepada perintahnya, maka perbuatan baik sekecil apapun itu, akan tetap bernilai dan bermakna. Sobat, jika kita telisik lebih dalam lagi, jika kita berbuat atau beramal baik kepada sesama, maka itu artinya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika kita berbuat kejahatan kepada siapapun, maka itu hakikat kita sedang berbuat kejahatan kepada diri kita sendiri. Surah Al-Isra, 7. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam meringankan dan mempermudah kita untuk melakukan atau mengamalkan kebaikan. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.